Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, kepada semua hadirin yang hadir bersama kita di tempat ini, kita sama berharap mudah-mudahan kehadiran kita pada acara haul orang tua kami tercinta almarhumah wal maghfuru laha as-sayyidah Syarifah Sidah binti Alwi Muhammad bin Zain Al-Attas, begitu juga sekaligus haul 6 syuhada, haul ibu kami yang ke-10 dan haul syuhada yang kedua. Mudah-mudahan kumpulnya kita di acara hall ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, baik untuk ashabul hall yang kita niatkan maupun untuk kita yang hadir semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini alhamdulillah hadir bersama kita, di samping kanan saya ada Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, di sebelahnya ada tamu kita dari Hadramaut, Said Saleh bin Yahya Maulad Dawilah. Kemudian masih ada lagi di sini, saya punya besan alhamdulillah hadir, yaitu Al Habib Taufik Al Idrus. Dan tolong didoakan, biasanya besan saya satu lagi Habib Husain Al Attas, paling rajin, setiap bulanan tuh selalu hadir, nggak pernah nggak hadir. Hari ini beliau sakit, kita doakan agar Allah berikan kesehatan, disembuhkan dari penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Dan hari ini secara istimewa kita juga kedatangan Al Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas dari Bekasi, dan di samping kanan beliau ada Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas. Beliau ini dulu ketua Majelis Syura FPI di DKI Jakarta, manakala Habib Muhsin bin Zaid dulu selaku imam FPI DKI Jakarta. Nah, beliau juga dalam kondisi alhamdulillah sehat walafiat, tapi tetap perlu terus kita doakan biar semakin sehat lagi, karena beliau cukup panjang waktu itu sakit. Kita doakan agar Habib Ali sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Nah, kemudian di sini masih ada tamu-tamu kita yang lainnya, saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi yang paling istimewa yang duduk di samping saya ini, saya punya kakak Al Habib Tahir bin Hamid Al Hamid. Saya punya kakak, satu ibu dengan saya, hidup bersama di rumah bersama kami punya ibu yang hari ini kita haulkan ya ikhwan. Nah baiklah, dalam acara haul seperti ini, apa sih tujuan daripada haul ini saudara? Tujuan haul ini di samping untuk mengirimkan hadiah pahala daripada bacaan, zikir, tasbih, tahmid, ayat-ayat Al-Quran kepada para almarhum, tapi juga sekaligus tujuan haul itu adalah untuk mengenang dari kehidupan orang yang dihaulkan, untuk kita suri tauladani dan menjadi pelajaran buat kita semua. Nah tadi alhamdulillah, tadi Al Habib Muhammad bin Husain Al-Attas telah merincikan kepada kita semua bagaimana satu persatu dari 6 syuhada kehidupannya, pemuda-pemuda yang luar biasa, pemuda-pemuda yang hidup sederhana, pemuda-pemuda yang tawadu, pemuda-pemuda yang punya semangat juang, pemuda-pemuda yang di pandangan keluarga maupun pandangan para tetangganya adalah pemuda-pemuda yang baik. Jadi 6 syuhada yang hari ini kita haulkan bukan pemuda yang suka narkoba, bukan pemuda yang suka melakukan kemunkaran dan kemaksiatan, bukan pemuda yang suka resek di kampungnya, bukan. Tapi pemuda, silakan tanya kepada keluarga mereka, pemuda kebanggaan orang tua mereka, kebanggaan ayah mereka, kebanggaan ibu mereka, kebanggaan daripada yaitu saudara-saudara mereka, bahkan kebanggaan dari para tetangganya di kampungnya ya ikhwan. Nah jadi sekali lagi, pemuda yang telah menjadi korban kezaliman orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari para pembantai KM50 yang sadis dan biadab saudara. Jadi 6 pemuda yang jadi korban ini adalah pemuda-pemuda yang diberikan kesaksian oleh keluarga maupun oleh para sahabatnya dan para tetangganya bahwa mereka adalah orang-orang baik. Nah tadi satu persatu sudah kita lihat cuplikan-cuplikan riwayat yang disampaikan dengan begitu bagus.
rinci oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, menjadi cambuk buat anak-anak muda kita yang ada di sini semua. Nah, mari kita lihat, kita contoh bagaimana 6 pemuda itu untuk membela agama, untuk berjuang di jalan agama, untuk dekat dengan guru-guru mereka. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, sampai mengorbankan nyawa. Mudah-mudahan kematian mereka dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada kematian syahid. Mereka dijadikan syuhada, dikumpulkan oleh Allah dengan para al-mujahidin syuhada. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon juga kepada Allah, dan kita yakin bahwa Allah tidak akan diam dari mereka-mereka yang telah menzaliminya. Kita mohon kepada Allah agar mereka-mereka yang terlibat dalam kezaliman, terlibat dalam pembantaian di KM 50, siapapun dia, baik itu eksekutor yang melakukannya maupun otak daripada kejadian tersebut, atau siapa saja yang merestui kezaliman tersebut, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal. Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka, Allah berikan mereka siksa dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, saya tidak akan bicara lagi tentang bagaimana managib atau riwayat daripada 6 syuhada, karena tadi sudah panjang lebar, itu dijelaskan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi yang sudah kita dengarkan, insya Allah itu menjadi pelajaran buat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita juga tahu bahwa hari ini merupakan haul ibunda saya tercinta, yaitu Syarifah Sida binti Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Attas. Saya punya ibu semasa hidupnya, saudara, ini pertama menikah dengan seorang Habib dari Jawa Timur, yaitu almarhum Al-Habib Hamid bin Muhsin Al-Hamid. Mendapatkan anak, saya punya kakak. Saya punya kakak lahir tahun 61 Habib ya, tahun 61. Nah, kemudian 4 tahun kemudian saya punya ibu, diperistri, setelah beliau menjanda diperistri oleh saya punya ayah, yaitu oleh Said Husain bin Muhammad bin Syahab, dan dapat anak saya. Saya lahir tahun 65. Jadi kita beda 4 tahun Habib. Nah, kita beda 4 tahun, 61 dengan 65. Umur saya 11 bulan, ayah anda saya meninggal dunia. Jadi saya dan akhi Habib Tahir dipelihara oleh saya punya ibu. Saya punya ibu di rumah berperan sekaligus juga sebagai ayah. Nah, jadi dengan tekun bagaimana saya punya ibu memelihara 2 anak yatimnya, saudara, dengan tekun, dengan luar biasa, dengan baiknya mencari rezeki yang halal dan seterusnya. Dan saya punya ibu kalau mendidik itu cukup keras, tapi keras pada jalurnya. Nah, saya punya ibu ini, saudara, saya dengan saya punya kakak ini enggak dididik cengeng, enggak dididik malas, enggak dididik hidup sembarangan, enggak. Bahkan saya dengan saya punya kakak Habib Tahir ini sebagai saksinya, kami dibagi tugas oleh ibu kami, hidup tertib. Jadi tiap hari itu di rumah, saudara, kalau saya nyapu, kakak saya yang ngepel. Di rumah nih, kalau saya nyapu, kakak saya ngepel. Bagi-bagi tugas. Kalau kakak saya yang nyapu, saya yang ngepel ya kawan. Jadi nggak ada tuh, kita nggak serahkan ke ibu yang ngepel, ibu yang nyapu, nggak ada. Yang nyapu, yang ngepel, ya kita ini berdua. Dibagi tugas begitu. Pokoknya kalau saya nyapu, kakak saya ngepel, udah begitu. Cuman kadang-kadang kalau habis kita nyapu dia nggak ngepel, kita ngambek. Nah, begitu juga saya punya kakak, kalau habis kakak nyapu saya nggak ngepel, kalau marah dia. Jadi itu bagi-bagi tugas. Nggak sampai di situ. Pakaian juga nyuci sendiri, nggak ada kolokan dicuciin sama orang tua ya kawan. Nah, jadi kalau saya nyuci, kakak saya yang neriska. Nah, kalau kakak saya yang nyuci, saya yang neriska. Alhamdulillah. Nah, jadi pokoknya teriskaan kita licinnya nggak kalah aja sama teriskaan kaum ibu. Alhamdulillah. Ini saya punya kakak udah senyum-senyum aja nih. Nah, memang ya itu kenangan, tapi kita nggak terasa itu sebetulnya tarbiyah. Itu sebetulnya pendidikan. Saya punya ibu memang bukan ustazah. Saya punya ibu bukan orang yang alim dalam soal agama, bukan, tapi saya punya ibu tekun di dalam memelihara anak. Walaupun janda, saudara, hidup dalam serba keterbatasan, tapi anak itu dididik bagaimana untuk bisa hidup mandiri. Nggak sampai di situ, ada yang tidak kalah menarik. Kalau kakak saya ke pasar, saya yang mesti masak. Kalau saya yang ke pasar, kakak saya yang mesti masak.
Jadi kita masak gara-gara dididik begitu, jadi bisa bikin sayur asem, bisa bikin sayur sop, bisa bikin semur tahu. Gacuannya semur tahu tuh, saudara. Alhamdulillah. Jadi kita bisa masak nasi, kita bisa nyuci piring, semua kita diajarkan. Kenapa? Karena ibu kita juga sibuk di rumah setiap hari menjahit baju, tiap hari pagi, siang, sore, malam ngejahit. Jadi kita nggak mau ganggu kerjaan kita punya ibu yang ngejahit untuk cari nafkah buat anak-anaknya. Maka saya dengan kakak saya berbagi tugas. Alhamdulillah. Makanya nih anak-anak muda di sini nih mesti bisa nyuci, mesti bisa neriska. Jangan ngerepotin orang tua melulu nih. Anak-anak muda nih, saya mau tanya di sini semua nih, bisa masak? Bisa masak apa? Masak air doang? Masak nasi? Kata Habib Hanif apa paling Indomie. Jadi begitu Habib Thohir, ingat Habib Thohir ya, kenangan luar biasa. Jadi tidak terasa, ternyata itu semua adalah pendidikan. Nggak sampai di situ, kita punya orang tua juga tertib. Jangan coba-coba kayak anak-anak zaman sekarang, kadang-kadang ngereng sama ibunya, kalau ibunya jalan sampai nangis-nangis, ngeret-ngeret. Oh, jangan coba-coba sama ibu saya begitu. Atau kalau ada tamu, saudara, tahu-tahu keluar duduk seenaknya depan tamu, apalagi minta duit tamu. Wah, udah, pokoknya kalau udah ada tamu, apalagi kalau keluar ngomong kotor nih dari mulut kita nih, ingat nih Habib Thohir, itu kalau ibu saya udah mendelik matanya begitu tuh, habis ini tamu pulang ada yang dikerjain. Jadi kalau kita ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong yang tidak sopan, saudara, atau kalau ada tamu kita berperilaku tidak sopan, ibu saya nggak ngapa-ngapain, cuman ngulekin cabai sampai halus, habis itu dibelepotin dari mulut kita. Tapi hasil itu besok nggak berani lagi kita kurang ajar di depan tamu, nggak berani lagi kita bicara nggak sopan ya ikhwan. Cukup satu kali dihukum dengan di KBN, kedepannya nggak berani lagi kita melakukannya. Begitu bukan Habib Thohir? Ya, jadi bukan setiap hari kita di KBN, enggak, tapi kita diajar tertib ya ikhwan. Jadi mau begitu lagi ingat ya, gue di KBN lagi ntar. Nah kalau zaman sekarang apa itu disebut? KDRT. Wah, zaman sekarang dikit-dikit anak laporin ibu ke polisi, laporin bapak ke polisi, nggak ada adab sama sekali, betul? Jangan ibu mukul anak tuh biasa, bapak mukul anak tuh biasa, yang penting pukulan tidak melukai, tidak membuat si anak cacat, saudara. Tapi kalau dihajar untuk takdib, untuk mengajarkan adab, supaya si anak itu sopan, supaya si anak itu santun, supaya si anak itu muta'addib, supaya si anak itu tahu bagaimana menempatkan diri, itu merupakan kewajiban orang tua. Jangan sekali-kali dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, betul? Takbir. Nah, jadi kami dididik seperti itu. Dan orang tua kami ini, saudara, walaupun hidup dalam serba keterbatasan, tapi kalau urusan pendidikan, urusan sekolah, sangat memperhatikan. Oh, luar biasa. Saya dengan kakak saya nggak boleh nggak sekolah. Waktunya sekolah. Coba-coba bolos, itu di empos sampai biru ya kawan. Ayo, orang Betawi bilangnya di empos. Tahu empos gak? Di kubit sebelah mana tuh? Wow, ujung paha tuh tahu sering ya. Anak-anak tahu di empos. Nah kita begitu tuh ngalamin di empos sampai biru seminggu nggak hilang. Tapi besok jadi kapok, nggak berani kita bolos lagi. Alhamdulillah, saya punya kakak disekolahkan terus sampai kuliah di Fakultas Perminyakan Universitas Trisakti. Nah, saya juga terus disekolahkan sampai lulus SMA, sampai masuk Mahat Al-Lughatul Arabiyah di Jakarta, dan kemudian kuliah ke Saudi Arabia. Jadi kalau urusan pendidikan, saya punya ibu sangat perhatian. Jangan coba-coba berhenti, jangan coba-coba bolos. Kita diberikan kebebasan, silakan main, silakan bergaul. Tapi sekolah tetap harus diperhatikan. Alhamdulillah. Padahal hidupnya dalam serba keterbatasan, serba kekurangan, tapi barokah dari Allah. Akhirnya kami berdua tetap bisa menamatkan sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang paling kami tidak lupakan adalah selama saya berdakwah pulang dari Saudi, saudara, sampai orang tua kami, ibu kami meninggal dunia, tidak pernah, saudara, saya punya ibu menghalang-halangi saya punya dakwah. Padahal dia tahu, apalagi zaman itu, zaman Orde Baru. Itu zaman Orde Baru yang nguber bukan polisi, tentara ente yang nguber. Saudara, saya ceramah di mana-mana itu panitia ditangkepin mulu Mekodim. Ntar Koramil yang nangkep, ntar Kodim yang nangkep. Dulu Orde Baru begitu, saudara. Tapi saya punya ibu tetap mengatakan kepada saya, terus sampaikan yang hak,
Terus jangan takut, maju terus. Selama kau yakin itu benar, sampaikan benar. Umi bangga, Umi nggak bakal halangin. Bahkan waktu saya masuk dalam penjara pun enggak dengan nangis, dia tengokin, dia doain, terusin perjuangan. Ini modal, saudara. Karena kalau kita berdakwah sudah tidak diridhoi oleh orang tua, enggak disetujui oleh orang tua, enggak didukung oleh orang tua, berat dakwah kita. Tapi begitu berdakwah diridhoi oleh orang tua, didukung, dibela, didoain, itu merupakan modal besar untuk kemenangan perjuangan kita. Alhamdulillah sampai akhir hari-hari mau wafatnya, terus yang dipesankan begitu. Bahkan kalau lagi ada demo, lagi ada aksi, saya punya ibu udah pakai kursi roda ini. Udah pakai kursi roda. Kita bilang, Umi nggak usah ikut deh pakai kursi roda. Diomelin kita. Diomelin. Oh, bisa 3 hari nggak ditegur. Maksudnya jangan ikut demo. Ini kan demo. Demo kalau ada gas air mata bagaimana? Enggak, Umi mau ikut. Umi mau ikut walaupun pakai kursi roda. Ikut betulan ya, ikhwan. Nah, tinggal nyut kita bukan takut sama diri kita, ini ibu kita di tengah demo ya ikhwan. Nah, artinya apa? Dia ingin memberikan support bahwa ini perjuangan. Umi ridho, beliau ikut, subhanallah, padahal sudah ada di kursi roda. Nah, jadi sekali lagi saudara, bahwa ibu saya tercinta yang kita haulkan hari ini seorang perempuan yang tegar, perempuan yang nggak putus asa, perempuan yang hidupnya nggak ngemis ke kanan ke kiri, walaupun tahu kalau kedua anak yatimnya ini cukup menjadi beban yang berat. Bahkan beberapa panti asuhan yatim menawarkan ke ibu saya, ayo ibu, anaknya dimasukkan aja ke panti asuhan kita, biar nanti kita biaya. Enggak, ibu saya enggak mau. Enggak, saya punya anak 2, saya mau pelihara, saya mau dekat, saya mau liatin, saya enggak mau serahkan ke panti asuhan. Padahal ketika itu enggak mudah untuk cari rezeki, enggak mudah untuk mencari nafkah. Nah, itulah sedikit cuplikan riwayat daripada kami punya ibu, orang tua. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, Allah memasukkan ke dalam surganya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah sempurnakan kekurangannya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya sebagai rodatan min riyadil jannah, dijadikan sebagai taman surga. Kemudian kelak dikumpulkan kembali dengan keluarganya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah yang indah. Amin ya rabbal alamin. Saya punya ibu kelahiran Petamburan, asli Petamburan, kelahiran Petamburan. Kami memang besar di Petamburan. Saya punya kakek itu tinggal lahir di Petamburan. Kakek ayah daripada ibu saya yaitu Al Habib Alwi Muhammad bin Zain Attas, ini di Petamburan cukup terkenal. Dari Petamburan ini ada 3 tokoh terkenal pejuang anti PKI dan ditangkap dengan pas pampres dulu Cakrabirawa ya ikhwan, disiksa ya ikhwan. Ada 3 tokoh, yaitu yang pertama adalah Haji Matsani, orang Petamburan, ini dulu namanya Jalan Haji Matsani nih. Kemudian yang kedua Haji Muntako, Haji Muntako di Kober sana tuh rumahnya ya ikhwan. Nah, yang ketiga adalah kami punya kakek, yaitu Habib Alwi bin Zain Al-Attas. Karena kami punya kakek ini dulu beliau aktif bersama Banser, bersama Laskar Hizbullah ya ikhwan, gitu aktif untuk menentang gerakan PKI. Akhirnya ditangkap oleh Cakrabirawa. Cakrabirawa itu dulu pas pampresnya presiden, saudara, ditangkap, kemudian dianiaya, disiksa, tapi alhamdulillah Allah panjangkan umur. Alhamdulillah umurnya panjang, Allah selamatkan dari penyiksaan tersebut. Jadi kami di Petamburan ini memang sudah turun-temurun di sini. Kami tinggal dari mulai kakek saya, dari ibunya saya punya kakek ya kawan. Nah, termasuk saya punya ibu. Nah, itulah yang saya mau sampaikan di sini. Nah, sekali lagi tolong doakan agar saya punya ibu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan wasi'ah dan magfiratan jami'ah. Nah, jadi di sini saya mau sampaikan ada 2 wanita dalam hidup saya yang luar biasa jasanya dalam perjuangan ini. Yang nomor 1 dan yang pertama paling utama adalah ibu saya yang sudah saya ceritakan tadi, dan yang kedua adalah istri saya. Istri saya yaitu Syarifah Fadlun binti Fadil bin Hasan bin Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi. Saya punya istri adalah cucu dari Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya, di mana sejak perkawinan kami sampai hari ini sama jalannya seperti saya punya ibu. Tidak pernah merongrong saya punya dakwah, tidak pernah menghalangi saya punya dakwah. Keluar masuk penjara, berkali-kali rumah di sini dikepung oleh kepolisian ya kawan, oleh ribuan polisi. Tetap saya punya istri terus memberikan dukungan sampai waktu hijrah ke Mekah sekalipun, dan tidak pernah mengeluh dalam perjuangan. Sekali lagi ini juga modal.
Tadi modal ibu luar biasa untuk dakwah, ditambah modal istri penting. Sebab kalau istri nggak ngedukung perjuangan kita, wah tiap malam bisa demo di bawah bantal. Ya bayangin dah, kita biasa demo orang, kita di demo tiap malam dari bawah bantal tuh, jangan demo lagi, nanti ditangkap lu, kan begitu. Nah, urusannya perjuangan mogok, betul? Tapi kalau istri ikut mendukung, demo bawah bantal nggak ada ya kawan. Alhamdulillah. Jadi ini dua keberuntungan yang saya dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu, sokongan ibu yang luar biasa. Dua, dukungan istri juga yang tidak kalah luar biasa. Bahkan saya waktu awal menikah dengan istri saya, baru seminggu menikah, udah berangkat lagi ke Saudi. Saya lagi liburan, saya pulang, saya nikah. Seminggu kita terbang. Nah, dan istri enggak pernah minta harus ikut, harus begini, harus begitu. Enggak, pasrah. Nah itu sampai 5 tahun. Saya pulang hanya setahun sekali dan hanya 1 bulan di sini. Jadi setiap habis haji pulang 1 bulan terbang, habis haji pulang 1 bulan terbang. Ala kulli hal, hikmahnya Allah nggak berikan saya dulu keturunan. 5 tahun saya belum nggak punya keturunan saat itu. Begitu pulang selesai belajar tahun 90, berikutnya tiap tahun beranak ya kawan. Iya tiap tahun beranak. Ya bukan, kalau dari awal kawin tiap tahun beranak bisa 12 tuh anak. Sengaja. Sebab apa? Sebab memang kalau kita punya anak masih belajar mungkin akan mengganggu konsentrasi kita. Ini hikmah yang ada di balik itu semua. Anda tiap tahun punya anak, dapat putri 7, dan ini juga perjuangan yang berat ya kawan. Saya, Habib Hanif ini merasakan, Habib Muhammad merasakan bagaimana begitu diundang ke daerah jarang ada di rumah. Kadang-kadang di rumah cuma sehari, berangkat lagi seminggu. Di rumah sehari, berangkat lagi 2 minggu. Nanti ke Aceh 10 hari nggak pulang, pulang sehari. Dulu saya selama 25 tahun begitu ya kawan. Terus begitu kita keliling. Nah ada kekhawatiran, saya punya 7 anak perempuan semua, sementara saya jarang di rumah. Didik anak perempuan nggak mudah saudara. Nah disinilah peran seorang istri. Dia membantu saya amanatkan jaga ini anak-anak, didik yang betul agar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleha. Tanpa bantuan istri nggak bisa kita didik anak-anak kita tersebut saudara. Nah maka itu alhamdulillah dijaga betul. Saya punya anak yang 7 dan saat ini yang 5 sudah berkeluarga. Alhamdulillah ini mantu-mantu saya, ada Habib Hanif, ada Habib Irfan, ada Habib Muhammad Al-Atas, ada Habib Muhammad Hafsi yang barusan menyampaikan ulasan soal syahid, ada Habib Alwi yang saat ini sedang berangkat untuk menunaikan ibadah umrah. Saudara doakan agar istri dan anak-anak saya semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah yang saya mau sampaikan. Ada 2 wanita dalam hidup saya yang luar biasa. Semoga Allah menjaga dan Allah meridhoi mereka. Nah, adapun saya punya kakak yang di samping saya ini. Saya dengan kakak saya hidup dari kecil, dari bayi kami serumah, walaupun kami saudara satu ibu, lain ayah, saudara. Dan kakak saya ini yang setiap hari nuntun saya untuk ngaji di masjid-masjid di sekitar Petamburan. Saya dibawa masih umur berapa Habib? Kayaknya masih 5 tahun ya. Saya 5 tahun belum mengerti apa-apa. Nah saya punya kakak kan udah 9 tahun. Nah saya dituntun, ayo kita ngaji di Masjid Al-Barakah. Ada Ustadz Ali Assegaf. Dari Al-Barakah, ayo kita ngaji di Masjid Ar-Rahmah. Ustadz Ali Assegaf juga tuh yang ngajar. Dari situ ada lagi pengajian di Masjid Istiqomah, Habib Muksin yang ngajar. Ada lagi pengajian di Masjid Al-Islah, dulu ada Ustadz Utsman bin Yahya yang ngajar. Kemudian ada lagi pengajian di Masjid An-Nur. Di Masjid An-Nur ada Habib Syekh Al-Jufri yang ngajar. Kemudian ada Habib Alwi Jamalulail. Kemudian ada lagi Habib Ali. Nah, iya. Di Masjid An-Nur ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Walid Tebet ngajar. Lama tuh puluhan tahun. Kemudian Kiai Haji Aminullah itu ngajar di Masjid An-Nur Selipi. Jadi semua setiap malam maghrib ngaji di masjid ini, isya masjid ini. Saya masih 5 tahun. 5 tahun duduk dengerin 2 menit juga udah tidur. Tapi walaupun begitu tetap saya ikut, saya dituntun saya mau punya kakak terus tiap malam. Apalagi kalau lagi ada tablik akbar. Tablik akbar dulu di mana-mana. Kita ikut di Tenabang, di Palmerah, di Kemanggisan. Dulu yang sering kita ikuti tablik akbar itu Kiai Haji Sukron Makmun. Kemudian Habib Ali Syekh bin Ali Al-Jufri. Saudara. Nah, pernah juga pengalaman saya punya kakak ikut nih dari Petamburan pakai mobil bak. Berangkat kemana? Berangkat ke pasar Minggu tablik akbar. Pulang jalan kaki. Bayangin deh jalan kaki dari pasar Minggu ya kawan. Berhentiin mobil nggak ada yang mau berhenti. Saudara, kita jalan kaki subuh baru sampai di rumah. Jadi ya begitulah. Jadi dulu dari mulai saya umur 5 tahun sampai saya lulus SMA, saudara,
kami selalu keliling untuk berangkat ke masjid-masjid. Jadi saya nggak pernah di pesantren, padahal pengen masuk pesantren, pengen, bukan nggak pengen. Kakak saya juga pengen kita masuk pesantren. Cuman kalau kami berdua ke pesantren, yang nemenin ibu siapa? Karena ibu kita kan sendiri. Nah, jadi kami nggak ke pesantren, tapi kita ganti. Kita tidak ke pesantren, tapi kita ke majelis taklim. Alhamdulillah. Jadi jasa saya punya kakak luar biasa, saudara. Dan saya punya kakak nih diam-diam galak ini. Saya ketahuan ngerokok langsung ditamparin. Ya, orangnya diam begitu ketahuan ngerokok gelepok. Nah, jadi artinya apa? Beliau dengan setia menjaga saya yang masih kecil juga, yang yatim, saudara, membantu saya punya ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang Habib Thohir punya anak, di sini ada Habib Abdullah Kamil, kemudian ada Habib Hamid. Habib Hamid lulusan Al-Azhar. Kemudian Habib Abdullah Kamil lulusan Al-Ahqaf. Nah, sekarang putra-putra beliau membantu kami sekarang mengajar di pondok pesantren Markas Syariah. Bersama saya punya menantu semua. Nah, karena itu sekali lagi ya kawan, jadi ini saya bukan ceramah ini ya. Nah, ini kita berbagi cerita dalam acara hall semacam ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa jadi pelajaran buat kita. Nah, pelajaran apa yang saya maksudkan? Tolong anak-anak muda di sini, kalau kita nggak punya biaya untuk masuk ke pesantren dan lain sebagainya, atau mungkin karena kita sibuk jaga ibu di rumah, tolong jangan terus putus asa untuk nimba ilmu. Kita bisa ngaji di majelis-majelis taklim, kita bisa ngaji di masjid-masjid, di musola-musola, bertebaran di mana-mana. Jadi ilmu itu ada di mana-mana, ambil saja. Makanya kan Nabi mengingatkan, saudara, tegas Nabi mengingatkan, idza marartum biryadil jannah farta'u, kata Nabi, jika kamu jalan melewati yaitu taman sorga, maka mampir, kata Nabi. Apa itu taman sorga yang dimaksud oleh Nabi? Majalisul zikir, majalisul ilm, yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Nabi yang ngajarin mampir. Nah, maka itu Anda di mana-mana ada pengajian, mampir ya kawan. Memang waktu saya kecil saya nggak berasa dapat ilmu dikit-dikit, nggak berasa ya kawan, nggak berasa. Tapi begitu saya kuliah di bidang agama, semua yang saya pernah dengar pada saat saya dari umur 5 tahun sampai lulus SMA itu semua muter di kepala ya kawan. Nah, tinggal apa? Tinggal kita sudah bisa bahasa Arab, kita tinggal cari. Dulu saya ingat guru saya pernah mengatakan begini. Wah, ini hadisnya di mana? Kita cari. Saya ingat dulu guru saya pernah mengatakan begini. Ini ayatnya di mana nih? Kita cari ya kawan. Nah, jadi apa yang kita dulu masuk, walaupun kita tidak hafal ayatnya, tidak hafal hadisnya, semua keluar lagi tatkala kita menimba ilmu lebih dalam lagi. Alhamdulillah. Jadi jangan pandang remeh nih pengajian begini, jangan. Maka itu tolong Anda silakan ngaji. Oh, di sini ngaji sebulan sekali. Ngaji lagi di tempat lain ya kawan. Banyak pengajian habaib, banyak pengajian kiai, banyak pengajian para ustadz. Yang penting satu dijaga, ngajilah di majelis-majelis ahlus sunnah wal jamaah. Itu aja. Pokoknya kalau udah ahlus sunnah wal jamaah lurus mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, ikutin ya kawan. Mau pengajian habib kayak kiai kayak ustadz kayak, jangan dibedain-bedain. Sebab kalau Anda cuma ngaji di sini doang sebulan sekali, kadang-kadang kupasannya cuma sedikit. Tapi kalau tiap hari kita ngaji, seminggu berapa kali kita ngaji, malam kita ngaji, insya Allah Allah akan buka ilmu pengetahuan untuk kita semua. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran semua, khususnya kepada keluarga Syuhada. Di sini saya lihat keluarga Syuhada ada yang hadir ini. Ustadz Syuhada, mana lagi keluarganya? Ya, ini Lutfi Hakim ya, ayah Lutfi Hakim. Ada ayah Faiz, siapa lagi? Ada keluarga Syuhada di sini yang hadir. Alhamdulillah, kemarin juga banyak istri-istrinya, ibu-ibunya juga pada hadir ya, kawan. Mudah-mudahan orang-orang tua kita ini dari orang tua para syuhada, Allah berikan kesabaran, ketegaran, Allah berikan ganti kebahagiaan, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah gabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup kita minta ke Habib Hanif untuk kita sama-sama membawakan lantunan qasidah Syababul Futuwah. Syababul Futuwah ini dikarang oleh Kiai Haji Asep Jailani, salah satu guru di Markas Syariat ya kawan. Ini dikarang cuma berapa hari setelah wafatnya 6 syuhada. Jadi habis kejadian 6 syuhada, beliau langsung karang ini qasidah untuk memberikan apresiasi kepada para syuhada dan doa. Yuk sama-sama kita bawakan, dipimpin oleh Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Attas Faliyata.